Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, teman-teman. Terdengar, Pak. Oke, udah absen semua? Ada yang belum absen? Oke, yang kita sekarang mata kuliah, sorry, suara saya agak serak, teman-teman. Oke, kita mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis terlebih dahulu. Jadi, karena yang minggu kemarin kita eh, batal presentasi ya. Jadi, untuk minggu ini, silahkan kelompok pertama. Siapa yang presentasi di awal? Dari mata kuliah mana dulu, Bapak? Kebijakan dan strategi bisnis. Kelompok pertamanya siapa? Ini Papa lagi prepare buat share screen dulu.
Gimana? Apa ada kendala, teman-teman? Ah, udah. Baik, Bapak dimulai aja ya, Pak. Silahkan dimulai. Silahkan dimulai saja. Diawali dengan perkenalan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai analisis SWOT dan PESTEL untuk strategi operasional di Moviplex Sukabumi. Dalam presentasi kali ini, kami akan menguraikan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional Moviplex Sukabumi serta merumuskan strategi bisnis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya dan untuk memecahkan masalahnya. Presentasi ini merupakan hasil kolaborasi dari tim kami yang terdiri dari perkenalkan, nama saya Aliza Putri Febia. Perkenalkan, nama saya Marohma. perkenalkan nama saya Siti Rahma. Perkenalkan, nama saya Luri Apriliani. Perkenalkan, nama saya Laila Najmi. Perkenalkan nama saya Denis Fadlilah. Baik, kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang baru, ilmu yang baru yang bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai dua analisis bisnis, yaitu ada analisis SWOT atau SWOT dan analisis PESTEL. Jadi, di sini itu kalau PESTEL itu merupakan alat analisis bisnis internal dan eksternal, sementara SWOT itu internal eksternal, kalau PESTEL itu full eksternal. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Mungkin kalau SWOT itu semuanya udah gak asing lagi ya sama istilah SWOT. Akronim dari Strength,
weakness, opportunity, dan threats. Jadi intinya SWOT itu adalah metode identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kalau misalnya internal itu ada strength dan weakness, kelemahan dan kekuatan. Kalau eksternal itu ada opportunity dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya ada analisis PESTEL. PESTEL mungkin masih aneh ya, masih asing istilah ini di kita. Jadi apa itu PESTEL? PESTEL itu akronim dari political, economic, social, technological, legal, dan environment. Nah, jadi analisis PESTEL ini merupakan analisis bisnis eksternal, alat untuk melihat hal-hal di luar perusahaan yang mempengaruhi bisnis kita. Jadi dari yang pertama, apa itu politikal? Maksudnya di sini, politik itu kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi bisnis. Misalnya, ada peraturan pajak baru, ada peraturan pemerintah baru, yang pasti itu akan mempengaruhi bisnis kita. Yang kedua, ekonomik. Keadaan ekonomi yang mempengaruhi usaha. Kenaikan harga, inflasi, tingkat suku bunga itu pasti akan mempengaruhi usaha kita. Yang ketiga ada sosial, kebiasaan dan perilaku masyarakat. Misalnya adanya tren belanja, adanya perubahan gaya hidup. Contohnya kayak sekarang, tren belanja di bulan Ramadan itu pasti akan mempengaruhi usaha kita. Selanjutnya ada technological atau teknologi, perkembangan teknologi yang mempengaruhi bisnis. Misalnya ada sistem otomatisasi baru, ada aplikasi baru, dan lain sebagainya. Lingkungan, environment, kondisi alam sekitar. Misalnya perubahan cuaca atau ada masalah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir ada legal atau hukum. Jadi ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Ketika kita memiliki sebuah usaha, kita harus mematuhi aturan-aturan seperti aturan keselamatan kerja, aturan perlindungan konsumen, dan lain-lain. Jadi dengan adanya analisis PESTEL ini, perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dan tidak kaget saat ada hal-hal baru yang muncul di lingkungan bisnis. Itu pembahasan singkat mengenai PESTEL dan SWOT. Selanjutnya kita masuk ke tujuan studi kasus. Jadi intinya studi kasus kita di Moviplex Sukabumi ini mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bioskop Moviplex di Kota Sukabumi. Yang kedua, mengidentifikasi strategi untuk mengatasi kenaikan masa biaya operasional yang menjadi tantangan utama saat ini. Dan yang ketiga, merumuskan strategi bisnis konkret berdasarkan hasil analisis PESTEL dan SWOT tadi untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha di Moviplex Kota Sukabumi. Baik, selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi ke pembahasan studi kasusnya itu apa. Akan disampaikan oleh Laila Najmi. Baik, di sini kita menganalisis masalahnya. Jadi di sini PT Sumber Kebajikan Abadi yang mengoperasikan bioskop Moviplex di Kota Sukabumi saat ini sedang menghadapi tantangan yang signifikan dengan adanya kenaikan biaya operasional yang terus meningkat, adanya biaya listrik, sewa, dan pemeliharaan terus naik. Sementara pendapatan menurun karena tidak adanya penyesuaian harga tiket. Nah, di situasi ini adanya pengancaman profitabilitas jangka panjang dan keberlanjutan bisnis Moviplex di industri hiburan Kota Sukabumi. Meskipun masih menjadi bioskop terkemuka, margin keuntungan PT Sumber Kebajikan Abadi semakin tergerus oleh peningkatan biaya operasional yang tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan. Lanjut, di sini adanya data terkait. Nah, di sini ada nama, daftar sama keterangan. Jadi, di sini Moviplex itu punya fasilitas. Nah, terutama yang pertama itu ada kursi ruang tunggu berkapasitas 25 orang. Terus ada ruang teater, satu teaternya itu 190 orang. Nah, di sini terdiri dari 3 teater.
Terus ada area parkir. Nah, dibagi menjadi dua bagian, ada parkiran motor sama parkiran mobil. Terus ada loket pembelian tiket, tersedia satu loket. Ada popcorn zone, tersedia satu buah. Ada toilet pria sama toilet wanita terpisah. Ada musola yang berkapasitas 6 orang. Ada AC di tiap ruangannya yang terdapat 2 AC. Dan penitipan helm per satu motornya bayar sebesar 2.000. Lalu ada print tiket pemesanan online tersedia satu buah. Nah, di sini untuk harga tiketnya yaitu hari Senin sampai Kamis harganya 25.000, hari Jumat 30.000, Sabtu Minggu atau hari-hari libur seperti di kalender itu 35.000. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu di sini ada strength ataupun kekuatan. Nah, di sini bioskop Movieflex merupakan ataupun masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menonton film dibandingkan dengan bioskop baru yang ada di jalur. Nah, untuk merek yang sudah dikenal. Nah, Movieflex sudah memiliki kepercayaan pelanggan yang sudah terbentuk dari beberapa waktu ke belakang. Nah, untuk lokasi strategis, Movieflex berada di area yang mudah dijangkau, di mana termasuk di daerah kota, yaitu di mana ada di Bayangkara. Selanjutnya yaitu ada pengalaman menonton yang lebih baik gitu. Nah, Movieflex sendiri ini juga memiliki fasilitas yang lebih nyaman dibandingkan dengan alternatif hiburan lain, terutama jika dibandingkan dengan bioskop yang ada di jalur yang mungkin masih terbilang baru untuk saat ini. Yang selanjutnya yaitu ada weakness ataupun kelemahan. Nah, untuk pendapatan yang stagnan, sementara biaya terus meningkat. Nah, untuk ketergantungan pada film bioskop, Movieflex tidak memiliki diversifikasi pendapatan yang cukup. Nah, dan untuk biaya operasional yang tinggi, Movieflex juga memiliki beberapa tagihan, salah satunya seperti listrik, sewa, dan pemeliharaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi tidak balance dengan pemasukan yang ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada opportunities ataupun peluang, di mana tren film yang meningkat pasca pandemi. Nah, masyarakat yang mulainya menonton di platform streaming, kini perlahan mulai beralih menonton langsung gitu. Jadi mulai balik lagi ke bioskop. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi dengan brand atau event. Movieflex bisa menjalin kerjasama untuk meningkatkan pendapatan, misalnya melalui penyewaan ruang untuk event atau kerjasama dengan sponsor-sponsor yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada digital marketing ataupun promosi dan inovatif, di mana pemanfaatan media sosial dan promosi online dapat menarik lebih banyak penonton ataupun menarik banyak peminat untuk menonton gitu. Selanjutnya yaitu ada peningkatan layanan dan paket bundling, di mana mengadakan paket tiket plus makanan atau minuman atau langganan VIP bisa meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu ada threat ataupun ancaman, di mana kenaikan biaya operasional jika ada strategi pengelolaan bisa mengancam profitabilitas. Sedangkan untuk persaingan dengan platform streaming lain, banyak penonton yang lebih memilih menonton di rumah daripada ke bioskop.
Nah, ancaman selanjutnya itu ada daya beli masyarakat yang menurun. Nah, bagaimana kalau misalkan menurun? Nah, jika ekonomi melambat, rata-rata orang-orang cenderung mengurangi pengeluaran biaya, salah satunya pengeluaran untuk biaya hiburan. Dan ancaman selanjutnya itu ada regulasi dan pajak industri hiburan. Nah, di mana aturan baru bisa berdampak pada operasional dan biaya tambahan untuk movie flash tersebut gitu. Baik. Baik, selanjutnya ada analisis pastel. Yang pertama, politik. Regulasi pajak dan perizinan dapat meningkatkan beban keuangan karena pajak hiburan tinggi dan biaya perizinan usaha menambah pengeluaran operasional bioskop. Lalu, kebijakan pemerintah terhadap industri film dapat mempengaruhi jumlah film di bioskop karena pembatasan impor atau dukungan terhadap film lokal bisa mengurangi atau menambah variasi film yang tayang. Yang kedua, ada analisis ekonomi. Inflasi dan kenaikan biaya operasional dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga listrik, sewa, dan perawatan bioskop meningkat, sehingga harga tiket juga bisa naik. Lalu, pendapatan masyarakat dapat menentukan minat terhadap hiburan karena jika ekonomi melemah, masyarakat akan lebih memilih mengalokasikan uang mereka untuk kebutuhan pokok daripada menonton bioskop. Selanjutnya ada analisis sosial. Perubahan kebiasaan masyarakat dapat menurunkan minat ke bioskop karena layanan streaming lebih praktis, fleksibel, dan juga ekonomis dibandingkan menonton di bioskop. Preferensi hiburan yang berubah juga dapat mengurangi daya tarik bioskop karena generasi muda lebih tertarik pada pengalaman interaktif seperti game atau konser dibandingkan hanya menonton film. Selanjutnya ada analisis teknologi. Persaingan dari teknologi streaming dapat mengancam eksistensi bioskop karena layanan seperti Netflix memungkinkan orang menonton film kapan saja tanpa harus pergi ke bioskop. Inovasi dalam teknologi bioskop juga dapat meningkatkan daya tarik karena fitur seperti iMac dan kursi bergerak memberikan pengalaman berbeda yang tidak bisa didapat dari menonton hanya di rumah saja. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Konsumsi listrik tinggi dapat menekan operasional bioskop karena penggunaan AC, proyektor, dan sound system membutuhkan daya besar, sehingga bioskop perlu menerapkan efisiensi energi. Lalu, kenaikan tarif listrik dapat meningkatkan biaya operasional karena bioskop sangat bergantung pada listrik untuk proyeksi dan kenyamanan penonton, yang berarti biaya operasional terus naik. Dan yang terakhir ada analisis hukum. Aturan hak cipta dapat membatasi distribusi film karena regulasi ketat terkait lisensi dan hak siar bisa mengurangi jumlah film yang dapat ditayangkan di bioskop. Lalu, standar kesehatan dan keselamatan dapat meningkatkan biaya operasional karena bioskop harus memenuhi regulasi seperti jalur evakuasi, sistem pemadam kebakaran, dan kebersihan yang membutuhkan investasi tambahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi ataupun solusi yang bisa digunakan oleh PT Sumber Kebajikan Abadi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Multiplex ini. Adapun solusi yang pertama yaitu reposisi model bisnis. Jadi, dari bioskop konvensional ke pusat hiburan dan lifestyle. Contoh implementasinya adalah 1. Tambahkan food court atau kafe dengan desain menarik agar pelanggan tidak hanya datang untuk menonton, tetapi juga bisa bersantai. Nah, yang kedua yaitu manfaatkan tren e-sport dan virtual reality untuk menambah daya tarik bagi anak muda. Kan contohnya kayak zona gaming dan VR experience. Kan kalau misalkan di Sukabumi, VR experience itu masuknya jarang ya. Kalau misalkan Multiplex ngadain, mungkin bisa narik daya tarik anak muda. Nah, yang ketiga yaitu sediakan ruang untuk komunitas film, seminar bisnis atau screening film indie untuk meningkatkan engagement. Contohnya kayak event dan community hub. Nah, yang keempat yaitu tawarkan paket bundling seperti bundle weekend dengan tiket bioskop, plus makanan, dan playground untuk anak-anak. Itu masuknya ke dalam paket hiburan keluarga. Nah, adapun solusi yang kedua yaitu optimasi revenue model dengan membership dan subscription.
Adapun implementasinya adalah contohnya misalkan ngadain pakai 99.000 per bulan untuk akses 4 film per bulan. Nah, ada juga nih misalkan 149.000 per bulan untuk akses unlimited. Jadi itu masuknya ke Multiplex membership. Nah, yang kedua yaitu adakan program loyalitas yang memberikan diskon makanan atau minuman, akses gosip premium, dan juga promo eksklusif. Nah, contohnya jadi ada kartu Multiplex VIP card. Yang ketiga, yaitu jual tiket dalam paket bundling. Misalnya 200.000 untuk 10 tiket. Jadi kalau misalkan kita punya teman-teman yang kadang suka nyari yang ada paketnya karena lebih murah. Nah, itu paket tiket prepaid atau movie pass. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas. Jadi, yang pertama strateginya adalah gunakan sensor otomatis untuk pencahayaan dan AC, serta beralih ke panel surya untuk mengurangi tagihan listrik. Itu masuknya ke dalam smart energy management. Kan kita juga tahu ya kalau misalkan panel surya tuh ramah lingkungan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan panel surya bisa ramah lingkungan juga sama bisa menghemat listrik. Nah, yang kedua yaitu optimal jadwal operasional. Jadi kita kurangi jam operasional di hari-hari kerja yang sekiranya sepi. Terus kita alokasikan lebih banyak sumber daya ke akhir pekan. Jadi kita bisa ngatur strategi ini di sana. Jadi itu tuh masuknya ke dalam optimasi jadwal operasional. Adapun strategi solusi yang keempat yaitu inovasi atau program partnership untuk meningkatkan daya tarik. Jadi, strategi yang pertama adalah tawarkan pengalaman unik dengan menayangkan film-film klasik atau indie yang tidak tersedia di platform streaming. Jadi, screening film dan klasik itu yang nggak ada di platform streaming online. Jadi, kita ngadain yang limit gitu. Nah, yang kedua, buat acara tematik seperti Marvel Movie Marathon, Horror Night, atau Anime Festival untuk menarik komunitas tertentu. Nah, yang ketiga itu jalan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk screening film edukatif dan seminar film. Nah, yang keempat adalah sediakan opsi sewa bioskop untuk perusahaan atau komunitas untuk acara khusus. Kan kalau misalnya perusahaan, kadang suka ada reward ya, kayak misalkan karyawannya ngelakuin suatu hal yang baik. Nah, kita tuh bisa ngadain nih paket buat sebuah perusahaan tersebut. Misalkan ada pengurangan harga apa, terus ada pelayanan khusus apa gitu. Nah, untuk solusi yang terakhir yaitu digital transformation dan data driven marketing. Jadi, yang pertama itu strateginya aplikasi yang memungkinkan pemesanan tiket online, rekomendasi film berdasarkan preferensi, serta loyalty program berbasis poin. Kan kalau misalkan pemesanan tiket secara online mungkin udah ada ya, cuman lebih dioptimalisasikan aja. Untuk yang kedua, yaitu gunakan algoritma AI untuk mengirimkan rekomendasi film dan promo yang dipersonalisasi melalui WhatsApp ataupun email. Nah, ini masuknya ke dalam AI Based Personalized Marketing. Yang ketiga, itu gunakan iklan berbasis lokasi di Google Maps, Instagram, dan TikTok untuk menarik pelanggan di sekitar Sukabumi. Nah, untuk strategi yang terakhir adalah gandeng influencer lokal untuk mempromosikan bioskop melalui review film dan pengalaman menonton di Multiplex. Jadi kalau misalkan kita menggunakan influencer kan suka bisa daya tarik pengunjung juga ya. Nah, itu untuk penjelasan rekomendasi dan solusi yang bisa dipergunakan oleh PT Sumber Kebajikan Abadi untuk Multiplex ini. Sedangkan untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Denis Fadilah. Terima kasih. Baik, dari analisis yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa bioskop Moviflex menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya biaya operasional tanpa diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan. Selain itu, perubahan kebiasaan konsumsi, hiburan, dan kurangnya penyesuaian harga tiket menjadi faktor yang perlu diatasi. Dengan strategi penyelesaian ini, Moviflex dapat menerapkan strategi komprehensif seperti merombak model bisnis menjadi pusat hiburan yang lebih luas, mengoptimalkan pendapatan melalui sistem membership dan subscription, meningkatkan efisiensi biaya operasional, melakukan transformasi digital, serta menciptakan inovasi program dan kemitraan strategis. Dengan penerapan strategi ini, secara sistematis, Moviflex tidak hanya dapat mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan memastikan keberlanjutan bisnisnya di tengah persaingan industri hiburan yang semakin ketat.
Baik, semuanya, terima kasih. Itulah pemaparan dari kita, dari mulai apa itu analisis bisnis, kemudian ada hasil analisisnya, strateginya, sampai kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke bagian diskusi dan tanya jawab. Untuk teman-teman semua di sini, silakan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa yang kita paparkan tadi. Kemudian untuk penanya nanti dapat reward dari kelompok satu. Terima kasih. Silahkan raise hand aja. Izin bertanya, Boleh Ajeng. sebelumnya Bapak dan teman-teman mohon maaf, izin off cam, eh, mau bertanya ke kelompok satu. Pertanyaannya, dalam konteks analisis PESEL, bagaimana faktor ekonomi dan teknologi saling berinteraksi? Dan apa strategi terbaik untuk menghadapi kombinasi tantangan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ajeng atas pemaparan, atas pertanyaannya. Eh, Sebelumnya teman-teman, di sini kita membatasi aja ya 3 orang penanya. Jadi untuk pertanyaan Ajeng kita tampung dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain Ajeng. Lupa tadi Raisen. Pinza, Pinza boleh? Iya, boleh Pinza silahkan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pinja dari kelompok 2. Bagaimana sih strategi reposisi model bisnis dari bioskop konvensional ke pusat hiburan dan lifestyle dapat membantu Moviplex mengatasi ancaman dari platform streaming? Terima kasih. Baik, terima kasih Pinza sebagai penanya kedua. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, teman-teman boleh raise hand aja. Karena gak ada yang raise hand ya, mungkin kita langsung jawab aja pertanyaan dari Finza dan Ajeng tadi. Untuk pertanyaan dari Finza akan dijawab oleh Luri, dan pertanyaan dari Ajeng akan dijawab oleh Mawar. Silakan. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Ajeng ya tentang dalam konteks analisis PESTEL, bagaimana faktor ekonomi atau inflasi dan penurunan daya beli dan teknologi atau platform streaming saling berinteraksi, dan apa strategi terbaik untuk menghadapi kombinasi tantangan ini. Jadi jawabannya adalah interaksi antara faktor ekonomi dan teknologi menciptakan perfect storm bagi Moviplex, di mana konsumen yang menghadapi tekanan ekonomi atau inflasi dan penurunan daya beli cenderung mencari alternatif hiburan yang lebih terjangkau dan kemudian disediakan oleh platform streaming dengan model berlangganan bulanan yang lebih ekonomis dibandingkan bioskop konvensional. Jadi, strategi terbaik untuk menghadapi kombinasi tantangan ini ke pengunjung dan mendorong loyalitas juga. Nah, yang kedua itu optimasi revenue model dengan paket tiket prepaid atau MoviePass yang menawarkan diskon untuk pembelian di muka. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional melalui smart energy management dan optimasi jadwal operasional juga. Yang keempat yaitu menciptakan diferensiasi pengalaman yang tidak bisa didapatkan di rumah atau event khusus, streaming film indie, simpan movie snack ataupun yang lainnya juga. Nah, dengan kondisi strategi ini, Bupiplex dapat menawarkan reposisi nilai yang lebih menarik bahkan dalam kondisi ekonomi yang menantang dan menghadapi persaingan teknologi. Ajeng cukup gak? Cukup, Mawar. Oke.
Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Pinja, yaitu tentang bagaimana strategi reposisi model bisnis dari bioskop konvensional ke pusat hiburan dan lifestyle dapat membantu Movieplex mengatasi ancaman dari platform streaming. Nah, jawabannya, strategi reposisi model bisnis dapat membantu Movieplex mengatasi ancaman platform streaming dengan menciptakan nilai tambah yang tidak bisa diberikan oleh layanan streaming dengan mengembangkan konsep bioskop atau seperti kafe, zona gaming, dan VR experience, serta menjadi event dan community hubungan Movieplex menawarkan pengalaman sosial dan interaktif yang tidak bisa direplikasi oleh platform streaming di rumah. Nah, platform streaming hanya menawarkan konten film atau serial untuk ditonton. Sementara Movieplex dengan model bisnis baru menawarkan pengalaman holistik yang mencakup aspek kuliner, interaksi sosial, dan hiburan interaktif. Hal ini menciptakan diferensiasi yang jelas dan memberikan alasan bagi konsumen untuk tetap mengunjungi bioskop meskipun memiliki akses ke layanan streaming. Bagaimana Pinja? Cukup Luri, terima kasih. Masih Ya, bisa bertanya, Kak? Zulfa mau bertanya, boleh. Oke, izin bertanya ya. Seberapa efektif sih kalau misalnya kita menggunakan strategi digital transformasi dan data driven marketing dalam mengatasi kelemahan Movieplex berupa ketergantungan pada film bioskop gitu. Dan bagaimana implementasinya untuk meningkatkan pendapatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Zulfa atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh saya sendiri. Jadi, tadi pertanyaan dari Zulfa itu, seberapa efektif strategi digital transformation dan data-driven marketing dalam mengatasi kelemahan ketergantungan pada film bioskop? Terus, bagaimana sih implementasi strategi tersebut untuk meningkatkan pendapatan? Jadi, menurut kelompok kami, strategi digital transformation dan data-driven marketing itu akan sangat efektif dalam mengatasi ketergantungan pada film bioskop karena yang pertama yaitu adanya personalisasi pengalaman. Dengan AI-based personalized digital marketing, Movieplex dapat menawarkan rekomendasi dan promosi yang disesuaikan dengan preferensi individu konsumen, sehingga meningkatkan relevansi penawaran dan tingkat konversi. Jadi ketika Movieplex mempromosikan film yang sedang mereka tanyakan, itu bisa langsung cocok dengan preferensi konsumen, dengan selera konsumen. Terus yang kedua ada diversifikasi konten. Aplikasi mobile Movieplex memungkinkan promosi berbagai jenis konten dan acara, tidak hanya film blockbuster, termasuk film indie, klasik, dan acara live events. Mungkin kalau misalnya kita lihat konten-konten Movieplex itu paling cuman kita lihat di Instagram ya, dan gak jauh-jauh dari jadwal penayangan, sama gak jauh-jauh dari trailer movie. Nah, diversifikasi konten ini bisa membawa suasana baru gitu. Kan Movieplex kan tadi bisa nambahin konten-konten yang lebih menarik, bisa nambahin live events juga kalau mereka ngadain gitu. Terus peningkatan frekuensi kunjungan. Dengan hyperlocal digital ads dan data tentang perilaku konsumen, Movieplex dapat mendorong kunjungan berulang bahkan saat tidak ada film blockbuster yang dirilis. Yang keempat yaitu adanya pembangunan komunitas. UGC dan influencer collaboration membangun komunitas online yang loyal, menciptakan buzz marketing dan word of mouth yang mendorong kunjungan bahkan untuk acara non-film.
Nah, untuk implementasi 4 hal tadi, untuk meningkatkan pendapatan Multiplex itu mencakup penggunaan data pelanggan untuk segmentasi dan penawaran yang dipersonalisasi, promosi bundling, yaitu adanya bundling film dan makanan minuman yang berdasarkan preferensi historis konsumen sebelumnya. Terus ada notifikasi real time tentang acara dan penawaran khusus melalui aplikasi atau mungkin melalui social media, serta adanya program loyalty rewards berbasis digital yang mendorong pembelian berulang. Strategi ini memungkinkan Movieplex untuk mengurangi ketergantungan pada jadwal rilis film dan mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber. Dan kalau misalnya kita lihat juga Movieplex itu biasanya kan ramenya weekend doang. Nah, mungkin setelah kita pikirkan solusi-solusinya, setelah pikirkan strategi-strateginya, Movieplex rame tiap hari pun bisa terwujud gitu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima, Zulfa? Bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Dan terima kasih kembali Zulfa. Terima kasih juga kepada penanya yang lain, yaitu Ajeng dan Finza. Mungkin sesi pertanyaan dari kelompok kami sudah selesai. Sekarang kepada Bapak, apakah ada hal yang ingin didiskusikan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada kami atau ada eh, komentar untuk presentasi dari kami? Terima kasih. Oke, baik, good ya. eh Apa namanya, untuk presentasinya overall dari awal sampai dengan sesi diskusi, saya sangat puas dan juga saya ingin menjadikan kelompok pertama ini sebagai role model atau patokan untuk presentasi-presentasi kelompok ke depannya. Jadi dari awal sesi perkenalan, pemaparan materi, kemudian juga sampai sesi terakhir diskusi, saya ingin nanti untuk kelompok-kelompok selanjutnya menjadikan kelompok pertama ini role model. Dan saya juga ekspektasi saya untuk kelompok-kelompok selanjutnya harus lebih baik daripada kelompok pertama. Nah, itu apa namanya, ekspektasi saya untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Jadi jangan sampai nanti kelompok selanjutnya underperform di bawah atau performanya di bawah kelompok pertama gitu ya. Nah, jadi untuk analisis strategi bisnis sendiri sebetulnya pada umumnya masyarakat umum ya atau pelaku bisnis sendiri yang misalnya memang menganalisis bisnis itu yang pertama melakukan SWOT. Ini adalah hal yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu memapping atau memetakan bagaimana sih strength, kemudian weakness, threat, dan opportunity dari perusahaan atau usaha yang dimiliki. Nah, contoh studi kasus dari kelompok pertama ini adalah Movieplex, gitu, yang notabene-nya adalah satu-satunya bioskop yang ada di kota Sukabumi selain yang ada di Jalur dan yang satu lagi yang saya ketahui yang ada di mungkin yang belum launching ya sekarang yang di Cibadak gitu. Kemudian juga analisis pestel yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian juga apa namanya, pestel ini sendiri kan memang untuk mahasiswa semester 4 pada umumnya mungkin masih belum familiar ya. Apa sih pestel? Tadi sudah dibahas apa namanya, konsep dasarnya. P-nya adalah political, kemudian E-nya adalah ekonomik, S-nya adalah sosial, T-nya adalah teknologi, E-nya adalah environmental, L-nya adalah legal. Nah, itu secara sederhana atau akronim atau singkatan dari pestel itu sendiri apa. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok pertama terkait dengan pestel dan kaitannya dengan contoh studi kasus yang sudah diterangkan tadi, yaitu Movieplex. Kemudian juga sebetulnya ada satu lagi alat analisis strategi bisnis yang biasa digunakan di dalam
apa namanya analisis strategi bisnis. Yang ketiga adalah value of change atau rantai nilai yang saya sudah berikan di materi sesi kedua ya. Jadi apa namanya apa sih rantai nilai? Nah, nanti kalian bisa baca di situ. Akan tetapi kita tidak concern atau fokus membahas apa sih rantai nilai atau value of change. Jadi kita fokus aja di dua analisis yaitu Pestel dan SWOT gitu ya. Kalau rantai nilai sendiri cenderung ke manajemen operasional ya pembahasan kita. Nah, SWOT dan Pestel ini sendiri lebih condong ke pemasaran kalau untuk alat analisis strategi bisnisnya. Tadi sudah disebutkan dan pertanyaan-pertanyaan pun menjurus kepada proses marketing tadi. Kemudian di pertanyaan terakhir tadi apa apa sih kaitannya digital eh, transformasi Moviplex dengan misalnya implementasi di dalam meningkatkan pendapatan. Kemudian yang pertama juga pertanyaan dari Ajeng, apa sih hubungannya antara ekonomik dan teknologi di dalam analisis Pestel itu sendiri. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya di dalam perekonomian daya beli masyarakat cenderung turun, kemudian kaitannya dengan teknologi adalah masyarakat mencari alternatif lain atau alternatif hiburan lain yang misalnya memang lebih murah ketimbang misalnya untuk menonton bioskop yang mahal. Misalnya untuk menonton bioskop kan biasanya antara 20 sampai 30 ribu kalau di Movieplex gitu. Ah, daripada langganan sorry daripada nonton film cuman sekali di Movieplex 30 ribu gitu. Mendingan langganan Netflix misalnya 40 ribu bisa 1 bulan misalnya. Itu kan salah satu alternatif. Akan tetapi kan yang jadi masalah nanti bagaimana Movieplex-nya bisa nggak laku gitu. Nah tadi sudah disampaikan juga antisipasi misalnya jika terjadi hal tersebut. Secara konsep keseluruhan saya sangat puas terkait entah itu dari sisi pertanyaan, jawaban, dan pemaparan materi. Nah jadi untuk kelompok pertama di luar ekspektasi saya. Untuk presentasi secara keseluruhan sangat bagus, sangat baik, dan saya juga ingin mengingatkan kepada kelompok-kelompok selanjutnya untuk menjadikan kelompok pertama role model untuk eh, apa namanya presentasi kelompok selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai underperform atau misalnya tidak sebaik dengan kelompok pertama. Jadi saya menginginkan tiap sesinya kelompok itu mengupgrade apa saja yang harus ditambahkan untuk misalnya presentasi ke depan yang belum misalnya dijelaskan oleh kelompok pertama gitu. Nah, jadi untuk kelompok pertama mungkin nanti lebih apa namanya untuk sesi pertanyaan ataupun sesi pemaparan materi tadi ada salah satu anggotanya yang memang kurang diberi kesempatan di dalam kontribusi di dalam presentasi kelompok. Tadi untuk Denis hanya di akhir saja, yaitu kesimpulan. Dan di sesi pertanyaan juga apa memang bagus dibatasi 3. Jadi untuk kedepannya juga mungkin hanya 3 saja ya. Jadi untuk kedepannya supaya pertanyaannya juga tidak terlalu banyak. Kemudian dibatasi 3 orang maksimal. Kemudian juga untuk makalahnya, nanti di dalam makalah kan di dalam lampiran di akhir, saya minta please apa namanya, siapa saja yang bertanya, kemudian pertanyaannya apa, dan kemudian juga jawabannya juga apa. Jadi nanti di makalah, di lampirannya di bagian terakhir, di bagian Q&A-nya, dilampirkan siapa yang bertanya, jawabannya, dan siapa yang menjawab. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan saya di dalam melakukan penilaian, entah itu penilaian kelompok ataupun penilaian individu, ataupun penilaian mahasiswa yang bertanya.
Jadi itu sebagai indikator penilaian nanti di bagian akhir yang kalian cantumkan di makalah gitu. Kemudian nanti makalahnya sendiri saya berikan waktu Amin 1 sebelum UTS ya. Jadi nanti saya akan share link Google Drive. Jadi silahkan kalian upload ke sana, tapi itu nanti ya, karena memang masih jauh juga. Kemudian juga eh, apa namanya, untuk keseluruhan it's okay dari sisi pastel, kemudian juga dari sisi SWOT-nya, yaitu membahas bagaimana konsep dasarnya, kemudian juga membahas juga bagaimana implikasi atau aplikatifnya ke dunia bisnis. Karena kita mata kuliahnya kan kebijakan dan strategi bisnis. Tadi sudah disampaikan strategi-strategi apa saja sih yang harus dilaksanakan gitu. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya daya beli masyarakat melemah, kemudian juga masyarakat mencari alternatif lain di dalam hiburan, gimana sih harusnya Moviplex bertindak? Tadi juga sudah disampaikan, misalnya dengan promo-promo atau misalnya mengadakan event, dan biasanya juga kan, kalau saya dulu itu, kalau bioskop itu biasanya di hari Senin itu sepi gitu. Nah biasanya di hari Senin itu ada yang namanya nomad gitu, yang nonton hemat gitu, yang biasanya tiketnya misalnya 30.000 didiskon jadi 20.000. Nah itu juga kan bisa menjadi salah satu alternatif misalnya untuk menarik perhatian eh, konsumen untuk masih tetap stay menonton bioskop gitu. Akan oke. Untuk overall saya sangat puas, entah itu dari sisi jawaban, pertanyaan, presentasi dan lain sebagainya. Oke, karena kita sampai jam 11 ya, mungkin kalian tutup terlebih dahulu untuk mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, kemudian dilanjutkan ke mata kuliah pemasaran yang diawali dengan presentasi kelompok pertama mata kuliah pemasaran. Silahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan pada sesi presentasi untuk kelompok 1 pada kali ini, dan juga terima kasih Bapak yang sudah berkenan untuk mendengarkan sekaligus menambahkan dari presentasi kami. Mungkin dicukupkan untuk presentasi kami pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai, Bapak.
Boleh langsung mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini kami mengangkat studi kasus mengenai marathon dengan judul fenomena marathon meningkatkan interaksi, branding dan monetisasi di era digital. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu monetisasi itu adalah mengubah sesuatu agar bisa menjadi penghasilan. Nah, di sini saya akan mengenalkan anggotanya dengan di sini saya Zolfanur Azizah. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Nama saya Muhammad Rifki. Perkenalkan, nama saya Dea Septiananda. Perkenalkan, nama saya Kahfi Rizky ya. Mungkin langsung saja ke bagian pendahuluan yang akan langsung dijelaskan oleh Siti Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai mengapa kita mengambil studi kasus marathon Reza Arab ini gitu. Baik, jadi di era digital seperti sekarang khususnya tren di media sosial bisa berkembang dengan sangat cepat dan menarik perhatian banyak orang. Nah, salah satu tren yang sedang viral sekarang maupun beberapa waktu ke belakang yaitu ada salah satu live streaming di YouTube dengan nama akun YouTube-nya yaitu YB bernama Marathon Reza Arab, yaitu live streaming panjang yang dilakukan oleh Reza Arab. Nah, jadi fenomena ini juga menjadi perbincangan di berbagai platform seperti Twitter, TikTok, dan YouTube. Nah, salah satunya seperti sebelum-sebelumnya sempat mengundang beberapa bintang tamu yang cukup menjadi viral gitu, yaitu mengundang bintang tamu Jackson Wang, di mana cukup menarik perhatian kalangan Gen Z yang sangat suka K-pop gitu salah satunya. Nah, serta melibatkan banyak audiens juga dalam live streaming YouTube ini yang aktif mengikuti pembahasannya. Nah, dengan adanya live streaming ini juga bisa membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan visibilitas dan engagement. Nah, salah satunya dengan strategi yang tepat, brand dapat memanfaatkan momentum ini untuk menarik banyak pelanggan. Nah, oleh karena itu, dalam analisis ini kita membahas bagaimana strategi pemasaran dapat dikembangkan dengan memanfaatkan tren marathon Reza Arab serta bagaimana bisnis mengambil keuntungan dari momentum ini. Selanjutnya yaitu ada tujuannya. Nah, apa itu tujuan dari studi kasus ini gitu sebenarnya? Nah, jadi dalam fenomena seperti ini, tujuannya yaitu untuk meningkatkan visibilitas mereka dengan strategi pemasaran yang tepat, tren yang sedang viral dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan engagement. Jadi lebih ke memanfaatkan momen bagaimana momen itu bisa menghasilkan uang gitu. Untuk selanjutnya ada analisis masalah akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari fenomena maraton ini kita akan melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dengan elemen yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan yang dimiliki di sini adalah Reza Arab sebagai figur yang sudah memiliki basis penggemar yang besar di media sosial dapat menarik perhatian audiens. Selanjutnya, engagement yang tinggi terbukti dari mereka bisa mendapatkan 15% pertumbuhan subscriber dalam waktu 30 hari. Lalu yang ketiga ada
mereka melakukan interaksi real-time yang dapat menciptakan rasa keterlibatan melalui donasi dari penonton yang bisa memperpanjang durasi. Yang terakhir, kehadiran bintang tamu seperti Rich Brian atau Jackson Wang itu juga bisa meningkatkan daya tarik dari event ini. Lalu, karena kesuksesan maraton ini sangat bergantung pada Reza Arab sebagai figur utama, ini juga bisa termasuk ke dalam elemen yang kedua, yaitu kelemahan atau weaknesses. Kelemahan yang lainnya, setelah subaton berakhir, tidak ada kelanjutan bisnis yang jelas dari event ini, dikarenakan durasi streaming itu sendiri ditentukan oleh dukungan penonton, yang jika interaksi menurun, hype bisa cepat berkurang. Tapi dari kelemahan ini akan ada peluang atau opportunities yang bisa dikembangkan. Misalnya menjadi model bisnis seperti langganan eksklusif atau kemitraan dengan brand besar. Peluang lainnya bisa memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, atau kolaborasi dengan platform streaming lainnya. Dan dengan engagement yang tinggi, event ini juga bisa menjadi ajang promosi bagi brand teknologi ataupun gaming. Nah, selain peluang, ada juga ancaman atau threats. Contohnya seperti jika YouTube mengubah kebijakan terkait durasi live streaming, engagement bisa saja menurun. Lalu ancaman yang lainnya, subaton mungkin kehilangan daya tarik jika banyak orang mulai menirunya. Atau jika ada drama atau isu terkait Reza Arab itu, akan ada blacklist bisa jadi resiko atau ancaman tersebut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, analisis masalah menggunakan STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Nah, untuk segmentation ini terbagi menjadi 3, ada demografi, geografi, dan psikografi. Nah, untuk demografinya itu remaja hingga dewasa muda sekitar umur 15 sampai 35 tahun. Dan mayoritas yang menontonnya itu laki-laki tertarik dengan dunia gaming dan entertainment. Selanjutnya ini geografi. Mayoritas audiensnya itu berasal dari Indonesia, terutama pengguna YouTube, Twitter, dan TikTok. Nah, setelah saya cek di Google Trends juga, rata-rata orang Indonesianya itu berada di wilayah Jawa Barat. Nah, untuk selanjutnya itu psikografi, yaitu penggemar konten interaktif, suka mengikuti tren internet dan memiliki rasa kebersamaan dalam komunitas online. Nah, untuk selanjutnya itu targeting, yaitu penonton setia Reza Arab yang sudah mengikuti perjalanan karirnya, pengguna YouTube yang aktif di live streaming dan komunitas digital. Yang ketiga itu ada pecinta hiburan interaktif yang tertarik dengan konsep subaton atau FOMO effect. Terus yang ketiga ini ada positioning. Nah, maraton ini diposisikan sebagai event streaming unik dan eksklusif dengan elemen kejutan, hiburan tanpa henti, dan interaksi langsung dengan influencer terkenal. Nah, selanjutnya ada data terkait. Nah, maraton ini acara live streaming subaton yang diprakarsai oleh Reza Arab berhasil mencapai prestasi luar biasa di platform YouTube. Nah, dalam periode 21 hingga 20 Januari 2025, maraton ini berhasil mengumpulkan 1,7 juta jam tonton setiap jamnya. Nah, sumber didapat dari sumber merdeka.com dengan judul Reza Arab masuk top most watch hour YouTube menyaingi pokoknya menyaingi iShowSpeed. Nah, terus selanjutnya ada dari sumber Tweetbinder dengan kata kunci maraton telah banyak digunakan di Twitter dengan lebih 35.000 impression, menunjukkan tingginya antusiasme dan keterlibatan pengguna terhadap event ini. Nah, bisa dilihat juga di sini grafiknya beberapa orang yang mempostingnya di Twitter. Nah, selanjutnya
berdasarkan sumber Sosmed Blade dengan kata kunci YB. YB ini nama akun YouTube-nya Reza Arab. Nah, dalam 30 hari terakhir jumlah viewers dan subscribe YouTube Reza Arab mengalami peningkatan yang sangat pesat. Subscribers YouTube Reza Arab mengalami peningkatan 15% dengan tambahan 460.000 subscribers menurut data Sosmed Blade. Nah, bisa dilihat juga di sini viewers YouTube Reza Arab ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di 2024 ini karena Reza Arab udah mulai jarang upload di YouTube, mengalami sangat penurunan, dan di 2005 ini mengalami sangat peningkatan. Lalu di sini di grafik subscribers YouTube-nya Reza Arab dari April hingga Juli ini mengalami sangat penurunan, dan bahkan di bulan November ini pernah mengalami 0 subscribers, tidak ada penambahan gitu. Dan di 2005 ini menambah sekitar 460.000. Sampai sekarang ini total subscribersnya itu 3,39 juta. Dan 30 hari terakhir ini total viewersnya sebesar 132 M. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sebelumnya mohon maaf suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan solusi yang diajukan. Yang pertama ada memaksimalkan strategi digital marketing, yaitu menggunakan meme marketing atau campaign kreatif berbasis tren ini untuk meningkatkan engagement. Seperti menciptakan konten react atau recap atau analisis terkait maraton untuk menarik perhatian audiens yang sedang mencari informasi seputar tren ini. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan influencer dan konten creator, yaitu menggunakan influencer atau konten kreator untuk membahas produk atau jasa dalam konten maraton, seperti menawarkan sponsorship atau giveaway bagi audiens yang ikut dalam hype ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pemasaran berbasis modern atau momen marketing, yaitu memanfaatkan momentum dengan membuat promo spesial yang relevan dengan tema maraton. Contoh seperti promo maraton, diskon selama live streaming berlangsung seperti penjualan seperti itu. Yang keempat yaitu segmentasi dan targeting yang tepat atau STP analisis. Yang pertama ada segmentasi audiens yang aktif di media sosial, terutama Twitter, TikTok, dan YouTube. Targetnya yaitu pengguna muda yang mengikuti tren digital dan suka hiburan online. Positioning di sini yaitu menempatkan brand sebagai bagian dari tren dengan cara yang relevan dan kreatif. Selanjutnya yang kelima yaitu micro influencer dan community based marketing, yaitu memanfaatkan micro-influencer dan komunitas online untuk membangun hubungan yang lebih otentik dengan audiens. Yang keenam, CSR dan kampanye sosial yang relatable, yaitu hubungan brand dengan isu sosial yang relevan dengan audiens, seperti sustainability, inklusivitas atau kesehatan mental, agar lebih relatable dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Fakti. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri. Siapa sih namanya? Rifki, mohon maaf ya. Oke, di sini saya akan menarik kesimpulan dari materi yang kita ambil, yaitu Marathon Reza Arab itu sukses menarik perhatian global dengan 1,7 jam tontonan per jamnya, dan masuk ke dalam 5 besar YouTube dunia. Subscriber naik sebanyak 15% dalam 30 hari serta 35.000 plus impressions di Twitternya. Menunjukkan strategi pemasaran yang sangat-sangat efektif. Analisis SWOT-nya menyoroti kekuatan pada interaksi yang sangat tinggi dan exposure luas, namun masih bergantungan kepada tren-tren saat ini. Analisis STP-nya itu menunjukkan keberhasilan dalam menargetkan audiens muda dan memposisikan
maraton sebagai event hiburan interaktif untuk menjaga momentum dan juga perlu strategi berkelanjutan seperti konten eksklusif, kolaborasi brand, dan optimalisasi media sosial. Mungkin itu yang bisa saya tarik kesimpulannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin selanjutnya, apakah ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan pada rekan-rekan. Izin bertanya. Boleh, Kaila, dipersilahkan. Oke, terima kasih Zulfa. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman, saya izin off cam ya. Seperti yang kita ketahui kan fenomena maraton ini sedang hype-hype-nya ya saat ini. Jadi pertanyaan saya adalah apa tantangan utama yang dihadapi maraton untuk jangka panjang? Terima kasih. Mungkin pertanyaannya akan saya tampung dulu ya. Mungkin selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya Izin mau bertanya. nanya ya. Siapa dulu boleh, moderator? Boleh, Aliza. Oke, saya izin bertanya terkait maraton. Jadi kan kalau yang saya lihat, maraton itu menimbulkan dua reaksi. Ada yang berpikiran kalau itu tuh positif, ada juga yang berpikiran kalau itu tuh negatif. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah strategi maraton ini dapat diterapkan juga pada bisnis atau brand-brand lain gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Aliza. Mungkin pertanyaannya akan saya tampung dulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Ujul mau bertanya. Oh ya, dipersilakan Naila. Izin bertanya ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari maraton dalam konteks pemasaran digital? Udah? Udah. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Kak Kahfi ya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi dari saudari siapa? Kaila. Oke, dari saudari Kayla ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apa tantangan utama yang dihadapi maraton dalam jangka panjang? Jawabannya yang bisa saya berikan yaitu tantangan utamanya adalah ketergantungan kepada tren sesaat, sehingga ada risiko penurunan engagement setelah hype mereda. Selain itu, persaingan di industri streaming yang terus berkembang juga menjadi ancaman jika tidak diimbangi dengan inovasi konten yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan apa namanya kontennya itu tidak ada inovasi untuk perkembangannya atau kemajuannya, ya mungkin streaming maraton ini entah itu bisa jadi stuck hanya di situ saja ataupun dia juga bakal bisa turun. Jadi tidak ada lagi yang namanya viral atau misalkan tadi yang saya sebutkan di kesimpulannya keuntungannya begitu banyak bisa jadi turun seperti itu. Jadi bagaimana tergantung dengan inovasi konten yang mereka lakukan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kayla. Terima kasih. Apakah cukup, Kaila? Cukup, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua, izin saya yang menjawab. Untuk pertanyaannya, apakah strategi maraton dapat diterapkan pada bisnis atau brand lain ya? Nah, jawabannya bisa.
strategi live streaming atau gamifikasi dan tren berbasis komunitas ini dapat diterapkan di bisnis lain, terutama di dalam bisnis digital. Misalnya, brand dapat menggunakan live streaming interaktif untuk meningkatkan awareness dan loyalitas pelanggan. Nah, kalau misalnya brand-brand yang lain kan yang selain digital memang sudah menerapkan ya live streaming ini. Namun yang saya lihat itu kalau bisnis digital masih yang bahkan saya tuh belum tahu ada bisnis digital yang menggunakan live streaming. Jadi untuk yang mempunyai bisnis digital bisa menggunakan seperti Marathon. Oke, apakah cukup, Aliza? Cukup, Zulfa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Siti Rahma. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Naila ya tadi. Tadi pertanyaan, izin mengulang pertanyaannya ya. Tadi kan apa pelajaran apa gitu yang bisa diambil dari maraton dalam konteks pemasaran digital. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil dari live streaming maraton salah satunya yaitu pentingnya membangun keterlibatan engagement ataupun komunitas dan memanfaatkan tren media sosial untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan gitu. Nah, jadi strategi berbasis keterlibatan berarti berinteraksi aktif dengan audiens. Nah, misalnya melalui komentar, polling, atau tantangan yang mendorong partisipasi penontonnya gitu. Nah, jadi dengan cara ini juga brand tidak hanya menyampaikan pesan secara satu arah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan penonton-penontonnya gitu. Nah, jadi selain itu juga dapat membentuk komunitas yang solid dan sangat berharga. Komunitas yang aktif dapat menjadi pendukung setia yang membantu menyebarkan informasi produk atau layanan dari live streaming maraton tersebut gitu. Jadi bisa menggunakan mulut ke mulut gitu aja. Jika misalkan live streaming tersebut bisa dibilang mengasihkan ataupun seru gitu. Jadi kan secara tidak langsung adanya pemasaran digital begitu. Juga jika misalkan menerapkan pendekatan ini dalam pemasaran kursi multifungsi juga bisa memanfaatkan tren seperti video pendek, konten dan sebelum dan sesudah live streaming tersebut gitu untuk menunjukkan transformasi ruang untuk bagaimana tantangan kreatif yang mengundang penonton untuk menampilkan cara unik mereka untuk menggunakan konten tersebut gitu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Bagaimana Naila? Apakah mungkin cukup? Iya, cukup, Rahma. Terima kasih. Oke, mungkin di sini kami hanya membatasi 3 pertanyaan, ya seperti kelompok yang sebelumnya. Mungkin dikembalikan kepada Bapak, apakah ada komentar ataupun pertanyaan? Terima kasih. Oke, good ya. Pertanyaannya dan juga penyampaian pemaparan materinya, saya juga jadi banyak belajar gitu ya dari kalian yang notabene-nya yang lebih muda dari saya. Ternyata banyak ya yang hype ini di dunia pemasaran sekarang gitu ya, atau di dalam strategi pemasaran di dalam menarik atau menciptakan nilai untuk pelanggan. Ya karena kan sesuai dengan apa namanya judul materi kita yang kedua gitu ya, yang kemarin sudah kita bahas dan kita bagi juga dan sudah diterangkan sebagian oleh kelompok pertama tadi terkait mengembangkan strategi dan rencana pemasaran di sini. Tadi di kelompok pertama saya ingin menambahkan juga ya tadi kurang membahas terkait dengan konsep dasar bagaimana sih mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, jadi yang pertama di sini, pemasaran di sini kan intinya adalah untuk menarik
pelanggan atau konsumen. Kemudian juga bagaimana strategi korporasi ataupun misalnya individual untuk bisa mengimplementasikan strategi pemasaran tersebut untuk menarik pelanggan, kemudian juga bagaimana perencanaan strategi unit bisnis yang tadi eh, oleh kelompok pertama sudah dijelaskan siapa segmentasinya, sorry, bagaimana segmentasinya, targetingnya, dan positioningnya. Kemudian juga tadi kelompok pertama menyampaikan bagaimana maraton ini bisa misalnya menarik pelanggan dengan cara menganalisisnya menggunakan analisis SWOT tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sebetulnya ada satu metode lagi yang memang biasa dipakai di dalam perencanaan dan strategi bisnis, khususnya di dalam bidang pemasaran, untuk meningkatkan nilai pelanggan. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu analisis rantai nilai atau value of change di sini. Nah, apa sih value of change di sini? Nah, value of change di sini yang dimaksud adalah yang pertama, alat untuk mengidentifikasi bagaimana cara menciptakan lebih banyak nilai kepada pelanggan. Kan kalau tadi yang dibahas oleh kelompok pertama terfokus pada SWOT analisis dan kelompok pada mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis tadi sudah membahas terkait bagaimana SWOT dan PESTEL. Nah, SWOT dan PESTEL ini sebetulnya yang paling banyak juga dipergunakan untuk menganalisis keadaan pelanggan gitu ya. Dengan cara misalnya kalau SWOT bagaimana kekuatannya, kelemahan dan opportunity dan sebagainya. PESTEL juga apa namanya menganalisis bagaimana faktor eksternal untuk misalnya menarik pelanggan. Kalau SWOT kan lebih ke faktor internal tadi. Nah, kalau di sini rantai nilai, di sini untuk menciptakan lebih banyak nilai kepada pelanggan. Jadi nilai apa saja sih? Tadi ada yang bertanya, pembelajaran apa sih yang bisa diambil gitu ya dari kegiatan maraton tadi gitu ya. Nah, misalnya di sana eh, apa namanya? Karena sudah bisa menjaring 1,7 juta penonton atau viewers per jamnya gitu. Kemudian tadi juga sudah bisa menjadi salah satu top global nomor 5 gitu di dalam streaming YouTube gitu. Nah, di sana kan ada penambahan nilai sebetulnya kalau misalnya disisipi dengan mungkin untuk menjaring sponsor misalnya bisa untuk menyisipkan sponsor di sana entah itu produk-produk apa namanya konsumtif lainnya misalnya seperti disisipi dengan minumannya. Kalau di sana kan kalau saya lihat di streaming maraton itu mereka tuh minum terus juga makan cemilan dan lain sebagainya ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin juga di sana bisa disisipi dengan produk-produk misalnya minumnya dengan teh pucuk dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu juga menciptakan lebih banyak nilai. Kemudian juga pada dasarnya bagaimana sih menciptakan lebih banyak nilai kepada pelanggan? Misalnya kalau seorang petani gitu ya, harga petani singkong misalnya gitu. Misalnya kalau dijual secara mentahnya gitu, hanya singkongnya saja, hanya Rp1.000 per kilogram. Kemudian juga Rp1.000 per kilogram itu untuk biaya tanam dan panennya saja misalnya tidak cukup gitu ya, malah merugi. Nah, karena yang pertama petani singkong tersebut tidak bisa menciptakan lebih banyak nilai pada pelanggan. Jadi dia hanya bisa menjual ya singkongnya saja gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya si petani tersebut mengolah singkong tersebut misalnya menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu misalnya singkong diolah kemudian menjadi tepung aci misalnya atau tepung sagu sebagai bahan dasar cemilan gitu. Kan sekarang bahan dasar cemilan seperti cilok dan lain sebagainya kan menggunakan tepung sagu seperti itu.
Nah, kalau dijual dalam bentuk olahan bahan setengah jadi seperti tepung sagu tadi misalnya akan lebih mahal. Bisa saja untuk per kilogramnya kalau diolah menjadi tepung sagu menjadi 10.000 rupiah per kilogram. Ketimbang misalnya hanya dijual dalam bentuk mentahnya saja atau singkongnya saja hanya 1.000. Atau misalnya menciptakan nilai lagi bukan menjadi barang setengah jadi. Langsung saja diolah menjadi barang jadi. Contohnya keripik singkong, kemudian tape singkong. Ya. Nah, itu malah lebih menciptakan nilai lagi. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Misalnya per potongnya kalau beli tape singkong misalnya 5.000 rupiah gitu. Kemudian per porsinya bisa 20.000 rupiah. Misalnya kan kalau diolah menjadi bahan jadi itu misalnya jadi singkong keju dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagaimana cara menciptakan nilai tadi. Nah, kemudian di sini di dalam rantai nilai, model ini juga merupakan sintesis dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menghantarkan, dan mendukung produknya. Jadi di sini rantai nilai sendiri tidak menjual atau misalnya di dalam promosi ini tidak langsung misalnya eh, membuat misalnya kalau di dalam kasusnya Marapton ini kan ada sosok Reza Arab gitu ya sebagai misalnya public figure yang memiliki banyak fans dan follower. Maka dari itu Marapton juga bisa sukses seperti sekarang. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya figurnya bukan Reza Arab gitu? Nah, itu juga kan belum tentu maraton bisa sesukses ini. Nah, dikarenakan Reza Arab sendiri sudah memiliki value gitu ya, di mata fansnya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang misalnya dilakukan oleh Reza Arab ini bisa menarik pelanggan juga, gitu. Nah, kemudian dari studi kasus yang dilakukan oleh kelompok pertama di dalam mata kuliah pemasaran ini juga saya jadi belajar banyak terkait maraton ini dan terkait sosok figur utamanya yaitu Reza Arab tadi gitu ya. Jadi streaming yang memang apa namanya ya pada hakikatnya hanya mendengarkan atau melihat mereka berinteraksi aja gitu dengan mengundang public figure lainnya yang kemarin Jackson Wang yang dari Korea ya. Kemudian boom langsung viral. Kemudian juga tadi ada pertanyaan tantangannya apa sih? Dan misalnya ancamannya apa sih? Tadi sudah dijawab. Kalau ini hanya mengikuti tren sesaat dan juga gampang nanti kalau misalnya hype-nya sudah turun, ya streamingnya juga animo masyarakat menonton streamingnya juga akan turun. Akan tetapi Reza Arab di sini bisa menciptakan nilai lain, terutama dari diri dia sendiri. Yang pertama, eh, Reza Arab ini kan dimulai dari streamer YouTube gaming. Kalau kalian misalnya apa namanya telaah lagi, sebelum Reza Arab melakukan maraton ini kan, Reza Arab sendiri kan awalnya adalah streaming YouTube gaming gitu. Kemudian dia dapat AdSense dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin dia sudah apa namanya sudah tahu kalau misalnya kalau dia hanya menjadi seorang streamer YouTube gaming gitu ya, mungkin hype-nya juga akan turun, orang-orang akan bosen. Kemudian dia beralih ya menjadi seorang rapper atau penyanyi. Jadi teman-teman juga tahu Reza Arab ini kan sebagai rapper juga kan. Jadi kemudian juga hits juga gitu. Kemudian sekarang mungkin rappernya juga sudah mulai animonya sudah mulai turun, kemudian beralih ke maraton. Nah, memang betul di dalam suatu strategi pemasaran itu kita memerlukan figur untuk misalnya
terutama untuk memasarkan produk. Contoh misalnya, kalau kalian tahu ada apa namanya podcast yang namanya PWK kan. PWK itu siapa sih sebelum sekarang yang baru tuh? Dulunya kan si podcasternya adalah si Pras Teguh kan. Kemudian si Pras Teguh tersebut apa namanya hengkang keluar dari PWK. Kemudian PWK-nya sendiri, animo penonton untuk menonton PWK sendiri menjadi turun gitu. Jadi apa namanya figur di dalam suatu pemasaran itu memang sangat penting. Akan tetapi misalnya figur ini juga bisa menjadi pisau bermata dua, bisa menjadi menguntungkan, bisa juga merugikan. Misal contoh, kalau misalnya si figurnya ini sendiri terjerat apa namanya kasus gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap apa namanya terhadap reputasi si produk tersebut. Misalnya yang baru-baru gitu dulu kan ada film namanya kan Bisnis Proposal kan, yang siapa namanya aktor utamanya itu Habizar kan. Kemudian dia itu menjadi figur utama kan di dalam film tersebut selain Ariel Tatum dan lain sebagainya. Akan tetapi pas saat pre-release atau mau launching di sana Abizar melakukan blunder gitu ya di dalam statementnya. Kalau misalnya dia tidak butuh penonton yang tidak suka dengan dirinya gitu ya. Karena dirinya tidak menonton webtoon versi Koreanya secara utuh gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya film bisnis proposal tersebut kan jadi nggak laku gitu, malah jadi rugi gitu. Nah, ini juga bisa jadi dua sisi mata pisau gitu ya. Si figur ini sendiri, kalau misalnya dia melakukan kesalahan fatal gitu ya di dalam penyampaian nilai produknya gitu ya, bisa jadi produk tersebut gagal gitu ya, atau nilai tersebut tidak tersampaikan kepada eh, pelanggan gitu. Jadi di sini Reza Arab sendiri sebetulnya sudah melakukan inovasi gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita juga nggak tahu gitu ya. Setelah maraton ini dia akan membuat hal apa lagi gitu ya. Karena setahu saya di awal dia dikenal itu bukan sampai sekarang ya. Dia itu dikenal sebagai streamer YouTube gaming gitu ya. Kemudian dia menjadi seorang penyanyi rapper dan sampai sekarang gitu. Nah, ini juga sebagai salah satu tanda pergeseran perilaku apa namanya pemasaran. Kalau dulu kan pemasaran itu dilakukan secara konvensional ya, melalui iklan-iklan di TV nasional seperti di RCTI, Indosiar, Trans TV, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan mungkin seperti saya sendiri misalnya sangat jarang gitu ya untuk menonton TV-TV nasional seperti RCTI dan lain sebagainya, kecuali ada acara-acara sport atau olahraga gitu ya. Nah, di sini juga terjadi pergeseran gitu ya, di dalam strategi pemasaran yang awalnya dulu eh, mempublish iklannya itu di TV nasional, sekarang lebih ke arah influencer gitu ya. Atau lebih ke arah public figure yang memang notabene-nya seperti streamer ataupun misalnya eh, konten kreator yang ada di platform media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini juga sudah bergeser nih strategi pemasaran itu. Seperti kalian tahu juga misalnya apa namanya? Salah satu TV nasional juga kan yang dulu memiliki acara bagus seperti Net TV ya. Net TV kan sekarang diambang kebangkrutan gitu ya. Bukan diambang kebangkrutan lagi atau bukan malah bangkrut gitu ya. Dan acara apa namanya? Acara yang bagusnya kan seperti Tonight Show, kemudian juga ini talk show dan lain sebagainya. Nah, Tonight Show sendiri kan apa namanya hostnya kan Vincent dan Desta tuh.
karena memang di dunia televisi mereka sudah tidak bisa apa namanya mencari keuntungan misalnya ya, karena mereka kan basisnya adalah artis gitu ya, yang menggantungkan hidup di TV nasional. Kemudian membuat acara sendiri yang kayak kemarin Vindes gitu ya, tiba-tiba tenis gitu. Kemudian dia tiba-tiba bola gitu dan lain sebagainya. Nah, mereka kan menjadi merubah gitu ya nilai mereka atau menciptakan lebih banyak nilai lagi gitu ya. Ternyata Vincent dan Desta ini misalnya bukan hanya public figure yang ada di TV nasional saja, tapi dia juga misalnya bisa mentransformasikan misalnya atau menciptakan nilai lebih banyak lagi kalau misalnya mereka juga bisa kok bikin acara sendiri gitu. Kemudian juga untuk tantangan-tantangan di dunia digital marketing ini juga memang sangat apa namanya ya, sangat keras gitu ya. Dan juga kalian juga harus paham terkait aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang harus dipahami gitu ya. Misal contoh, dulu kalau di Sukabumi kan ada yang set boy kan, yang nari-nari gitu, terus dapat saweran dari apa namanya viewers gitu. Kemudian membangun Sukabumi, membangun jalan kampungnya dari hasil viewers tersebut. Akan tetapi dia tidak tahu aturan-aturan yang memang harus dipahami. Berujung dia dipenjara kan akhirnya karena diduga atau terindikasi memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan perjudian gitu atau judi online. Nah, jadi untuk kalian juga misalnya yang nanti akan terjun ke dunia digital marketing juga harus paham gitu. Apa saja yang memang menjadi batasan-batasan yang harus dipahami atau yang harus dilakukan, mana yang tidak gitu. Jangan sampai misalnya banyak untuk mencari keuntungan sesaat, kemudian melakukan hal atau kesalahan fatal. Kemudian juga yang baru-baru viral kemarin gitu ya, Willy Salim apa namanya membuat konten masak rendang 200 kilogram gitu. Kemudian misalnya kontennya itu viral akan tetapi misalnya mencederai misalnya mencederai orang yang diajak kolaborasi di konten tersebut. Nah, sekarang kan jadi bermasalah gitu. Ataupun misalnya kemarin ada reviewer makanan Code Blue misalnya yang awalnya demi kontennya misalnya dia melakukan berbagai cara supaya kontennya itu viral gitu dengan cara misalnya merendahkan atau menjelekkan produk yang dijual oleh perusahaan lain yang kemarin adalah produk roti gitu. Kemudian di sana juga malah ada indikasi pemerasan juga gitu. Nah, jangan sampai misalnya misalnya di antara kalian ada yang menjadi seorang digital marketer, kemudian juga misalnya ada seorang konten kreator dan lain sebagainya, jangan juga sampai melakukan hal tersebut gitu. Kita memang harus menciptakan lebih banyak nilai kepada pelanggan, akan tetapi harus sesuai dengan kaidah atau aturan atau norma dan etika yang berlaku di masyarakat gitu. Jangan sampai misalnya demi apa namanya viral gitu ya, follower banyak melakukan hal-hal yang misalnya tidak sesuai dengan norma. Karena kita basisnya adalah kampus yang berlingkungan Islamiyah ya dan kemuhammadiyahan misalnya sekarang banyak kan yang viral-viral demi follower gitu ya yang menggunakan eh, khususnya untuk kaum perempuan gitu yang menggunakan hijab yang memang tidak pada tempatnya demi misalnya mendapatkan follower. Nah, itu juga kan melanggar norma dan aturan. Jangan sampai misalnya kita mengeksploitasi diri kita sendiri gitu ya atau hijab kita sendiri demi misalnya apa namanya viewers atau followers gitu. Nah,
Dan itu tidak, walaupun menciptakan nilai gitu ya. Misalnya kalian jadi dikenal gitu, jadi viral. Karena misalnya konten-konten yang cenderung vulgar gitu, cenderung erotis. Ya, karena kan misalnya memang tidak sesuai dengan apa namanya syariatnya gitu. Nah, itu juga harus dipahami gitu. Jangan sampai di dalam menciptakan nilai ini, di dalam strategi pemasaran, kita melanggar norma-norma yang berlaku, walaupun tidak melanggar norma hukum ya. Yang tadi kita bahas kan, kalau misalnya kalian melanggar norma hukum seperti set boy, kemudian juga eh, apa namanya, atau influencer atau konten kreator lain yang terjebak di dalam apa namanya, hal-hal yang melanggar hukum seperti mempromosikan judi online dan lain sebagainya, ataupun yang melanggar norma gitu, entah itu norma agama, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Misalnya kalau norma agama khususnya bagi perempuan gitu ya, yang misalnya mengeksploitasi hijabnya gitu ya supaya menjadi viral gitu ya, supaya nanti bisa dapat endorse. Nah, itu juga walaupun bisa menciptakan nilai gitu ya dengan apa yang dilakukannya, akan tetapi itu melanggar normanya. Nah, oke, mungkin itu saja. Mohon maaf karena saya tidak ada kelas lagi ya nanti setelah zuhur dan saya harus siap-siap juga. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kemudian sebelum kita cukupkan, kita tuh sebetulnya mulai libur itu tanggal berapa ya, teman-teman? Saya lupa. 28 apa tanggal 25 ya? Ada yang tahu nggak? Kita mulai libur tuh kapan? 26 Pak Rabu. 26 Rabu ya? Berarti sekarang 24, 25. Kita tuh ada kelas lagi hari apa ya? Untuk yang mata kuliah. Jumat. Jumat ya? Oh, berarti udah libur ya? Oke. Berarti sudah libur. Berarti kita masuk lagi di minggu setelah Lebaran ya. Nah, karena kita blended learning, karena minggu kedua kita sudah online, kemudian untuk pertemuan setelah Lebaran nanti kita berkuliah secara offline ya, atau luring di kampus gitu. Jadi saya ingin informasikan juga supaya nanti jangan, kalau misalnya masih mudik, Pak, saya masih mudik nih, gitu. Apa namanya, belum bisa ke kampus. Nah, jadi saya ingatkan dari sekarang gitu ya, kalau misalnya di pertemuan kedua kita luring atau offline di kampus gitu. Dan juga jangan lupa di setiap sesi setelah presentasi, siapa yang bertanya, kemudian pertanyaannya apa, jawabannya apa, dan siapa yang menjawab dilampirkan di Q&A dalam makalah gitu ya, supaya nanti saya nilai siapa yang apa namanya menjawab, siapa yang presentasi, dan siapa nanti yang misalnya memberi pertanyaan. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai lebih ya di dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dua mata kuliah yang sudah kita laksanakan tadi? Dan mohon maaf juga ya, apa namanya, saya lupa men-set gitu ya di itu, di dalam Zoom itu tetap jam 8 ya, padahal saya men-set untuk perkuliahan itu sebetulnya di jam 9. Oke, di luar kesalahan teknis tadi, kira-kira ada yang tanyakan teman-teman terkait dua mata kuliah yang sudah kita laksanakan hari ini? Bapak izin bertanya, Boleh? untuk nanti habis Lebaran kan offline lah. Jamnya Mm-mm. itu jam berapa ya fixnya? Kalian kan pengennya disatukan ya, kalau nggak salah ya, atau di beda hari gitu untuk mata kuliah. Kan kalau nggak salah pemasaran itu hari Senin ya, di siang hari. Terus untuk kebijakan dan strategi bisnis itu Jumat di pagi hari ya, kalau nggak salah ya.
Benar gak? Iya, Bapak. Iya, Nah, Bapak. kalau kalian maunya prepare-nya tetap di Senin dan Jumat, atau karena kemarin ada yang bilang apa, kalau bisa disatukan aja Pak di satu hari yang sama. Nah, kalian lebih prepare kemana kira-kira? Disatukan atau memang dipisah sesuai jadwal? Kayaknya lebih disatukan aja, Bapak. Disatukannya di hari Senin, di hari Jumat. Iya, di hari Senin aja. Min Soalnya hari saja, Senin Bapak. cuma satu matkul, Bapak. Gitu. Yang lain gimana? Sepakat hari Senin. Iya, boleh, Bapak. Oke, berarti untuk minggu setelah Lebaran kita mulai hari Senin di jam 8 aja ya, jangan jam 7 ya. Walaupun apa namanya di UMI itu dimulai perkuliahan paling pagi itu jam 7 kan ya. Kita mulai jam 8 aja karena dua mata kuliah kita sampai sebelum zuhur ya. Jadi sebelum zuhur kita usahakan sudah selesai untuk mata kuliahnya. Gimana teman-teman? Jadi untuk minggu offline setelah Lebaran kita mulai jam 8 ya. Oke, ada lagi yang Boleh. tanyakan teman-teman? Jelas teman-teman untuk Bapak nanti. mau Mm, mau mau nanya, Pak. boleh. Eh, karena kan masih banyak kelompok yang belum presentasi ya, Pak. Mm-mm. Jadi yang mau saya tanyain tuh, kalau misalnya si studi kasus tuh, apakah emang harus kasus yang real atau kita boleh berandai-andai aja gitu, Pak? Oke. Kalau yang berandai-andai itu, kalau misalnya karena saya mengajar mata kuliah keuangan ya, komputerisasi budgeting gitu ya, yang biasanya apa namanya menganalisis fraud atau kecurangan yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, wah nih perusahaannya terindikasi korupsi nih di dalam laporan keuangannya, apa namanya aneh gitu ya. Masa di dalam penganggarannya menganggarkan misalnya untuk alat tulis misalnya 10 miliar gitu ya untuk satu tahun anggaran gitu. Nah, ini terindikasi korupsi ini anggarannya nih misalnya. Nah, kalau itu saya tidak atau melarang gitu ya. Kalian misalnya mengekspos nama perusahaan tersebut gitu atau nama instansi tersebut gitu ya. Kalau di dalam mata kuliah komputerisasi penganggaran gitu. Karena kalian bisa dipidana gitu ya. Kalau misalnya kalian menuduh gitu ya. Walaupun konteksnya di dalam pembelajaran akademis gitu ya. Kalau misalnya viral terus apa namanya kalian menuduh gitu ya, wah instansi A misalnya korupsi nih, masa di dalam laporan keuangan penganggarannya untuk alat tulis bisa bermiliar-miliar atau misalnya pembuatan toilet yang hanya satu pintu gitu ya, bisa sampai 10 miliar yang hanya harusnya misalnya 10 juta gitu. Nah, itu kan apa namanya riskan gitu ya. Nah, biasanya saya itu eh, ke mahasiswa itu boleh kasusnya itu instansi tersebut atau perusahaan tersebut akan tetapi nama PT-nya itu atau nama instansinya itu disamarkan misalnya jadi PT ABC instansi XYZ misalnya kalau ke arahnya ke sana gitu ya ke arah fraud. Nah, kalau di dalam mata kuliah pemasaran gitu ya saya lebih menekankan pada contoh kasus real gitu ya contoh kasus nyata gitu ya karena kita bukan sifatnya investigasi gitu ya, bukan sifatnya adalah menuduh gitu ya, atau misalnya berspekulasi kalau perusahaan itu melakukan kecurangan atau fraud gitu ya. Kecuali di mata kuliah lain ya. Karena pemasaran tadi kan kita boleh dong gitu di dalam studi kita atau di dalam pembelajaran kita merekomendasikan gitu. Oh, ternyata kelemahan produk A, B, C, D, E ini adalah misalnya eh, ini gitu. Harusnya nanti baiknya eh, produknya itu harus begini, begini, begini. Seperti tadi contoh dari Movieplex yang pertama gitu. Oh, Movieplex itu harusnya eh, ada penjualan tiket online. Jangan cuma misalnya beli tiketnya hanya offline saja gitu.
Kemudian juga untuk rekomendasinya misalnya Movieplex itu jangan filmnya yang diputar itu yang apa namanya segmentasinya sampai umur 35 tahun saja kan banyak juga gitu apa namanya konsumen yang umurnya lebih dari 35 tahun gitu yang seperti film-film kolosal, film-film lawas dan lain sebagainya. Nah, itu boleh gitu. Apa namanya? Kita memberikan apa namanya rekomendasi seperti itu gitu. Yang tidak boleh itu kalau misalnya contoh perusahaannya itu atau contoh instansinya itu misalnya kita anggap melakukan kecurangan. Misalnya Movieplex nih harusnya tiketnya itu apa namanya 20.000 tapi dia memasang 30.000 untuk hal-hal lain. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nanti kita bermasalah. Jadi kalau untuk pemasaran sendiri, kalau ranahnya sesuai dengan topik, kita boleh menggunakan perusahaan atau studi kasus yang sifatnya real gitu ya. Kalau untuk mata kuliah lain, karena saya mengajar komputerisasi budgeting juga, untuk studi kasusnya saya rekomendasikan untuk instansinya digunakan inisial gitu kan. Seperti apa namanya kalau ada yang klarifikasi juga kan nggak berani nyebut nama langsung, nyebutnya inisial AZ gitu saya atau NM dan lain sebagainya. Jadi kalian juga harus belajar berhati-hati di dalam melakukan statement publik terutama gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang tanyakan teman-teman? Jelas ya? Untuk nanti perkuliahan setelah Lebaran. Jadi dimulai di hari Senin jam 8. Untuk ruangannya nanti menyesuaikan saja ya. Jadi nanti ketua kelas apa namanya memberitahu saya eh, kelasnya di mana. Tapi 15 menit sebelum dimulai ya. Jadi jangan pas jam 8 baru mengabari gitu ya. Nanti saya bingung nyari kelasnya di mana. Jadi 15 menit sebelum perkuliahan dimulai sudah tahu kelasnya ada di mana. Gitu ya. Ada lagi tanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, terima kasih kepada dua kelompok yang sudah presentasi overall good ya. Walaupun memang ada beberapa catatan yang misalnya harus diperbaiki ke depannya untuk presentasi kelompok selanjutnya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, karena kita bertemu lagi setelah Lebaran, saya mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin. Kemudian selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kemudian juga selamat mudik bagi yang mudik. Sampai ketemu lagi nanti after libur Lebaran. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yo, Bapak. sama-sama. Saya izin live ya. Iya.